Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita ikuti bersama-sama, hadirkan di hadapan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah. Khudh biyadi qaddaqat hilati adrikni wa aghisni ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para habaib wasyaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, segenap takmir Masjid Nurul Ibadah, Darul Ibadah yang ulun hormati, panitia peringatan Maulid Nabi yang ulun muliakan, rombongan pembacaan Maulid Nabi, qori, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darul Ibadah. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini berkat memuliakan Rasulullah, berkat kita cinta sama Rasulullah, Allah kumpulkan kita di dunia ini, di alam barzah, di padang mahsyar, bahkan di surganya Allah
bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kurangi ehonya Pak, jangan terlalu eho. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, malam ini di Masjid Darul Ibadah, dari tempat ini memancar nur sampai ke arasy. Nur salawat, nur Al-Quran, nur iman, nur mahabbah yang ada pada hati kita, membuat para malaikat di langit gempar. Mereka mencari sumber nur, turun mereka kumpul bersama kita malam ini di masjid yang mulia ini. Dan ini dikabarkan langsung oleh baginda Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Ujar Rasulullah, tiadalah berkumpul suatu kaum, laki-laki, perempuan, tua, muda, di suatu tempat yang perkumpulannya semata-mata niat tulus mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, berzikir karena Allah, memuliakan Rasulullah, bersalawat kepada Nabi, dan tujuan kumpul mereka nggak ada niat yang lain selain mencari ridha Allah dan ingin kumpul lawan Rasulullah. Illa nadahum munadin minas sama. Maka ujar Rasulullah, suara menyeru dari langit. Apa kata malaikat? Anqumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Hei orang-orang yang malam ini kumpul di Masjid Darul Ibadah, beruntung kalian semua, beruntung kalian. Kalian bubar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah. Mudahan berkat hadir maulid Nabi malam ini, seluruh dosa kita dihapuskan Allah. Pulang kita seperti bayi baru lahir. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Dan Allah menggantikan sifat yang tercela, yang tidak baik sebelumnya berkat hadir di majlis maulid Nabi, di majlis zikir, di majlis salawat dengan sifat yang terpuji dan mulia. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, lebih-lebih acara kita malam ini acara agung, di mana dengan acara maulid Nabi diadakan, maka tempat yang diadakan itu tempatnya mengandung keberuntungan, keberkatan. Di mana panitia yang mengadakan acara, panitia yang beruntung. Orang-orang yang hadir, siapapun yang datang ke masjid, orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka semua ittisal, berhubungan dengan Rasulullah. Karena setiap acara maulid Nabi dengan ikhlas kita adakan, Rasulullah yang kita peringati hadir bersama kita. Mudah-mudahan curahan rahmat Allah melimpah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mulia, dalam hidup ini nang kita harapkan Pak Ibu satu aja, rahmat Allah. Dan kita berkumpul di malam ini, dan kita harapkan rahmat Allah. Sebab seseorang masuk surga itu bukan karena banyak amal, bukan karena banyak ibadah,
bukan karena banyak salawat dan zikir, tetapi seseorang masuk surga itu semata-mata karena rahmat dari Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan pada zaman Bani Israel ada seorang abid itu ahli ibadah, yang kalau malam Bapak Ibu sholat sepanjang malam, siang puasa, gak ada maksiat, ibadah terus menerus ibadah. Akan tetapi di hati si abid ini punya satu perasaan, dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan kebaikannya, inya masuk surga. Singkat cerita, si abid meninggal. Ketika di alam kubur apa yang terjadi? Malaikat Zabaniyah langsung mencambuk, memukuli. Kajutan, hanya ulun tak kajut, apalagi muka nangkir kata. Ujar abid, Gusti Allah, di mana keadilanmu Gusti Allah? Aku banyak ngamal, banyak ngibadah, kenapa aku diajab? Rupanya ini orang Jawa sok nih. Tapi lain Jawa sih, lain Jawa di Amerika. Mana amalku? Mana ibadahku? Mana zikirku? Kenapa aku diazab ya Rob? Aku sepanjang masa berbuat kebaikan kepadamu. Apa jawab Allah? Hai abid, itulah sebabnya kenapa kau kuazab, kenapa kau kusiksa, karena engkau membanggakan amalmu, membanggakan ibadahmu, rasa engkau beramal, rasa ikam beribadah. Padahal ujar Allah, udkhulul jannata birahmati, masuk surga dengan rahmatku, bukan karena amalmu. Menang kaya itu guru ay, biar kada sembahyang, biar kada beramal, kada beribadah, biar maksiat siang dan malam. Yang penting bila dapat rahmat masuk surga. Biar beramal, biar beribadah, biar berzikir, amun kada dapat rahmat tatapkan neraka. Itu santai ya lagi kita, balapas sudah menunggu kehendak Allah Ta'ala aja lagi. Nah bila ada ajaran demikian, ini lain ajaran tasawuf, ini ajaran tarawuf. Kalau Pak imbas sampai ke puncaknya, ampihan sembahyang, lapas sudah, ada Allah aja, nah sasat ilmunya. Nah, untuk mendapat rahmat Allah tadi ada syaratnya. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita Bapak Ibu, mohon izin, kelihatannya ibu-ibu di belakang protes, kada melihat namanya orangnya Jusidin. Boleh izin berdiri panitia? Enggak. Ija panitia ada sama tadi kami hendak menunjuk berdiri sudah. Mohon izin guru, maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah. Oh inikah kurangnya aja ibu. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita ingin dapat rahmat Allah, banyak-banyak berbuat baik. Ketika kita berzikir, kita dapat rahmat Allah. Apa maknanya? Wujud rahmat Allah yang menjahir kepada kita. Ya zikir. Wujud rahmat Allah yang menjahir pada kita. Ya salat. Wujud rahmat Allah yang menjahir kepada kita. Segala macam kebaikan yang kita gawi, pandangan di batin kita. Inilah wujud rahmatnya Allah. Contoh tadi, qori membaca Al-Quran. Ujar Allah, wa idza quri'al Quran
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kau baca Quran, dengarkan. Quran dibaca, dengarkan, kau dapat rahmat. Jadi tolong bila Quran dibaca, diam, dengarkan, simak, turun rahmat. Orang baca Quran bapandiran ribut dapat laknat. Nah, jadi segala macam kebaikan yang kita gawi itu wujud rahmatnya Allah. Jadi kita berzikir, pandang ini wujud rahmatnya Allah. Ujar pian, tadi kayak apa? Si abid tadi sama laman beramal terus, berzikir terus. Kenapa diadab? Maka dapat rahmat juainya. Bujur inya beramal, tapi si abid merasa inya nang beramal, merasa inya nang berzikir, merasa akuannya nang berbuat kebaikan. Ini yang terhijab. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kabarkan, katakan olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu, hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Artinya hati ini Bapak Ibu bahagia. Ketika kita sholat bahagia. Oh, ini tanda Allah memberi rahmat. Waktu kita berzikir gembira. Ini wujud rahmat Allah. Segala macam kebaikan yang kita gawi itu tandanya Allah memberi rahmat. Wujud rahmat Allah. Termasuk kita yang hadir malam ini berbondong-bondong memperingati maulidnya Nabi. Ini wujud dapat rahmatnya Allah. Amun Allah kada mahandaki kada datang pian ke sini. Dalam asar diriwayatkan, kenal Bu dengan Abu Lahab? Bu, kenal nggak dengan Abu Lahab? Mandem. Nah kayak pemenyambat kenal, bertamu hujak ada. Cuman riwayatnya Abu Lahab ini adalah paman Nabi. Tapi paman Nabi yang sangat memusuhi Nabi. Dan nama beliau termaktub dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Akan tetapi ini Abu Lahab walaupun dia kafir, dia menantang memusuhi Nabi. Pada malam Senin, pada hari Senin, setiap malam Senin, setiap hari Senin, Abu Lahab ini mendapat keringanan siksa dari Allah. Bahkan dari telunjuk beliau sampai ibu jari beliau keluar air. Jadi kalau sini kehausan malam Senin, hari Senin kau minum. Ada apa? Kenapa? Ternyata ketika baginda lahir ke alam dunia, wujud manusia nur jahir ke alam dunia berwujud insan. Suwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab berkabar, Abu Lahab, ada kabar gembira. Keponakanmu, anak Abdullah, anak Aminah udah lahir. Dia seorang laki-laki. Kakeknya memberi nama dengan nama Muhammad. Mendengar kabar keponakannya lahir seorang laki-laki, Abu Lahab ini gembira. Senang. Bukan sebagai nabi yang lahir, bukan, keponakannya laki-laki. Orang Arab jahiliyah tuh Pak Ibu kalau punya anak laki-laki gembira. Bisi anak babinian sakit hati sampai dibunuh. Jadi bila wayah ini, bila bisi anak babinian sakit hati, itu warisan jahiliyah tuh. Gembiranya Abu Lahab
Bukan karena Nabi lahir, keponakannya laki-laki, gembira. Suhaibah, kau memberi kabar gembira kepadaku, aku senang. Kau kumerdekakan dari perbudakan. Dan tolong bantu keponakanku dan ibunya dalam perjalanan kehidupannya. Tolong bantu mamanya untuk mengayominya. Ternyata ini saja Pak Bu kebaikan Abu Lahab, gembira menyambut Nabi lahir sebagai keponakan, bukan sebagai Nabi. Walaupun perjalanannya Abu Lahab memusuhi, ingin membunuh Nabi. Allah ringankan siksanya pada malam Senin dan pada hari Senin. Setiap hari Senin, malam Senin ringan siksanya karena gembira menyambut Rasulullah lahir sebagai keponakannya seorang laki-laki. Bagaimanakah yang kita hadir malam ini semua? Yang datang berduyun-duyun ke sini bukan karena orang jarok nang datang ceramah, bukan, tapi karena Rasulullah yang kita cintai. Pian datang ke sini Bapak Ibu kumpul di sini karena mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Kalau Abu Lahab mendapat keringanan siksa orang kafir, mudahan kita beratan dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan kumpul dengan Nabi yang kita peringati kelahiran beliau malam ini di surganya Allah. Amin. Inilah yang kita harapkan, rahmat. Apa rahmat tadi? Rahmat itu segala gawian perbuatan baik nang kita gawi, maka pandang ini wujud rahmatnya Allah. Maka bergembira kita, bahagia kita. Salat kita bahagia, oh tanda Allah memberi rahmat. Hati kita ingat Allah, tanda Allah memberi rahmat. Pian datang ke majlis taklim malam ini, tanda Allah memberi rahmat. Dan Allah mengatakan, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Artinya, ulangi lagi, biar pemantapan pada batin, segala macam kebaikan itu rahmat Allah. Tanda orang dekat dengan rahmat Allah, bila dia berzikir, dia dekat dengan rahmat Allah. Bilanya baca Quran, dia dekat dengan rahmat Allah. Bilanya hadir ke majlis ilmu, dia dekat dengan rahmat Allah. Nah, timbul pertanyaan, siapa rahmat Allah itu? Rahmat Allah nang parak, nih di bahasa Banjar, kita bahasa Indonesia aja kah? Bisa aja bertahan lah. Rahmat Allah nang parak itu nang mana? Siapa? Rahmat Allah bila kita berbuat baik, rahmat Allah tuh parak, deket. Waktu bian baca Quran, rahmat Allah dekat dengan kita. Waktu berbuat kebaikan, rahmat Allah dekat. Yang mana rahmat Allah itu? Siapa rahmat Allah itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Jadi indungnya rahmat, pungkahannya rahmat itu Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita berzikir, kita parak lawan sumber rahmat. Siapa? Rasulullah. Waktu kita baca Quran, kita parak lawan Rasulullah. Waktu kita sembahyang, kita parak lawan Rasulullah. Segala macam kebaikan yang kita gawi, kita hampir lawan Rasulullah. Bapak Ibu yang ulun muliakan, dalam Al-Quran Allah mengajarkan satu doa. Kalau doa itu datangnya dari Allah, mustajab kada? Pasti. Dan Allah menyuruh kita membacanya. Dan bagus banget kalau kita baca doa yang Allah ajarkan ini. Setiap kita berdoa jangan tak tinggal membaca ini. Ini kunci. Bila perlu juga bukan hanya waktu berdoa, setiap sujud, terutama sujud terakhir, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu sujudnya, ujar Nabi,
Fa'aksirud doa, banyaki berdoa, banyaki minta. Nah, imbah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali dalam sujud tadi, jangan tinggalkan, tapi dengan kasat doa lah, dengan niat doa, bukan dalam membaca Quran, dengan kasat doa, baca doa yang Allah ajarkan ini. Doanya pendek, singkat. Ulun yakin pian hafal barataan. Anak-anak ulun nih hafal barataan. Doanya singkat, pendek, tapi jangan dianggap remeh. Ini luar biasa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Cukup, ini kabul sudah luar biasa. Apa maknanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, datangkan kepada kami hasanah, kebaikan di negeri akhirat. Wa qina azabannar, hindarkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Cukup Pak Ibu, ini doa kalau kabul sudah, kada perlu yang lain lagi. Akan tetapi Bapak Ibu yang mulia, seseorang tidak akan dapat hasanah di dunia, lebih-lebih tidak dapat hasanah di akhirat. Tidak akan. Jadi tidak akan dapat hasanah di akhirat kalau kada dapat hasanah di dunia. Bila kita dapat hasanah di dunia, otomatis hasanah di akhirat dapat. Bila kada dapat hasanah di dunia, di akhirat kada dapat, neraka wadahnya. Nah, apa itu hasanah di dunia? Apakah kaya raya, rumah tingkat 7, mobil banyak, batu bara banyak, sawit banyak, sarang burung pipit, walet banyak, amas sapikul, itukah hasanah di dunia? Bukan. Bukan itu, bukan. Setiap orang ada rezekinya, ada takarannya. Apa hasanah di dunia? Bapak Ibu, hadirin yang mulia, hasanah di dunia tidak akan kita dapatkan, melainkan hanya dengan satu cara. Apa itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh, ujar Allah, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Artinya kalau kita ingin dapat hasanah di dunia, tidak ada jalan melainkan berkumpul lawan Rasulullah di dunia ini, bertemu dengan Nabi di dunia ini, bersama dengan Nabi di dunia ini. Bersama apanya? Mari dalam ayat yang lain Allah mengkabarkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai kekasihku Rasulullah, ujar Allah, kabarkan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ini bujur-bujur benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni,
umpati aku, umpati Rasulullah, zahir dan batin. Umpati jahir, ikuti sunnah Nabi. Kalau Nabi haus minum dengan tangan tangan apa? Kanan. Masuk masjid batis masuk toilet batis kan? Tapi banyak tapa huruf biasanya. Ikuti sunnah Nabi, masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri. Ngambil makanan dengan tangan kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah Nabi, ikuti. Nabi kasih sayang, penolong, pemaaf, hendak guring Nabi ingat Allah. Ikuti sunnah Nabi. Nabi sholat, beramal, beribadah. Ini sunnah Nabi zahir. Ikuti sunnah Nabi nang batin setelah sir, rahasia. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang bagi orang yang bersama Rasulullah. Yang kayak apa? Guru bersama Rasulullah. Sedangkan beliau sudah wafat. Sudah wafat belum, Bu? Makam beliau ada di Madinah. Sedangkan kita di Tamiang Layang. Jauh benar lawan Rasulullah. Nah kayak apa? Hendak lawan Sidin tapi sah jauh. Nah ini yang perlu kita belajar bersama malam ini. Bagaimana kita jangan tak pisah lawan Nabi. Memang Rasulullah mengkabarkan, man zara qabri wajabat syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburku, ziarah ke makamku, ujar Rasulullah, orang itu wajib dapat syafaatku. Artinya Nabi akan menolong, Nabi akan membantu yang bekal nyemplung ke neraka berkat syafaat Nabi gak jadi ke neraka. Di antaranya orang yang ziarah ke makam Nabi yang ikhlas karena Allah. Kemudian ibu bapak, di Masjidin Nabawi itu Nabi mengkabarkan, ma baina baiti wa mimbari raudatum min riyadil jannah. Antara rumahku sekarang makam Sidin dan mimbarku itu raudah, ujar Nabi, taman-taman surga. Kalau boleh mohon maaf, makam Nabi di pojok sana. Maaf, amsalnya mimbar Nabi di pojok sana. Nah, antara makam dan mimbar, orang yang sholat di tempat itu sama sholat di dalam surga. Makanya biasanya pada jamaah umroh, jamaah haji itu rebutan agar bisa duduk sholat di dalam raudah. Antrinya berjam-jam, tidak mengapa, bakajal-kajal, bukah menyasah. Kenapa? Ingin sholat di dalam raudah. Ini bagi orang nang kawa kesana. Nang kita kada sing duitan bang hendak jual tapi kada kawa kayak apa? Agar dapat syafaat Nabi, ziarah kepada Nabi tapi nggak bisa. Mau ke raudah tapi nggak bisa karena jarak kita jauh sekali. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Rasulullah atas isyarat dari Allah menyampaikan satu kabar. Ujar Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ujar Rasulullah, "Hei sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga, raudah, mampir, berkumpul, duduk, merumput di sana." Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat bertanya, qalu wa bariyadul jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
apakah taman-taman surga? Nang pian suruh kami kumpul di sana, mampir di sana. Adakah raudah selain raudah pian ini? Apa jawab Nabi? Ada. Apa itu? Khilaqud dzikir, majalisul ilmi. Di mana saja berada, kalian berkumpul di mana saja, tidak hanya di sini, di tempat mana saja, di masjidkah buai, di langgarkah, di musallakah, di rumah-rumahkah, di kantor-kantorkah, nang di dalamnya berkumpulan berzikir memuji Allah, bertasbih memuji Allah, membaca ayat-ayat Allah, lalu kita mengkaji ilmu Allah, ilmu tauhid kita kaji, ilmu fikih kita kaji, ilmu tasawuf kita kaji, maka tempat itu ujar Rasulullah jadi raudah, jadi taman-taman surga. Jadi raudah kedua setelah raudah Nabi, di mana saja termasuk malam ini, tempat ini jadi raudah. Karena kita bersalawatan, kita membaca Al-Quran, kita mengkaji ilmu agama, maka tempat ini jadi raudah. Ayo Bapak Ibu, di mana ada guru-guru kita, pengajian di mana saja, hadiri sama duduk di taman-taman surga. Nah sekarang bagaimana kita mau diarah nggak nyampai ke sana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah ini nggak mati Pak. Rasulullah nggak mati Bu. Beliau cuman pindah tempat. Jangankan Rasulullah, orang-orang yang mati syahid saja tidak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira, jangan kalian menduga orang-orang yang mati membela agama Allah mereka mati, mereka hidup di hadrat Allah. Saudara-saudara kita Bu yang ada di jalur Gaza yang dibom, pung. Maguru katujubana mengajuti sengaja supaya jangan mengantuk. Meninggal mereka mati syahid. Pembela-pembela agama Allah terbunuh mereka mati syahid. Guru-guru agama, para habaib, para ulama yang mendakwahkan agama Allah, ikhlas karena Allah, ngajarkan ilmu walaupun tidak terbunuh, meninggal mereka itu fisabilillah. Jangankan mereka, kita semua nih Pak Bu yang niatnya nuntut ilmu karena Allah, niatkan nuntut ilmu sampai akhir hayat. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu sama dengan fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi pian ini Pak Aib seperti ini malam ini sama dengan fi sabilillah. Jadi pian mulai rumah keluar nuntut ilmu, meninggal mati syahid. Keluar rumah datang ke diskotek mati sakit. Beda. Nah Allah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira, jangan kalian menyangka orang-orang yang mati membela agama Allah mereka mati hidup di hadrat Allah dan dapat rezeki dari Allah. Ini baru orang mati syahid. Bagaimana para wali-wali? Para wali-wali nggak ada yang mati, cuman pindah tempat dari alam dunia ke alam barzah. Kalau kita pernah mendengar pembacaan manaqib Syekh Muhammad Samman Al-Madani, Sidin mengatakan, ketika aku masuk halwat Sidin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu hakikat dan memberikan pakaian jubah putih kepadaku. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu ibu bapak 500 tahun sudah meninggal. Baru lahir Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Artinya apa? Wali kada mati pindah tempat saja. Kalau wali kada mati, apalagi para nabi-nabi nggak mati cuman pindah tempat. Kalau para nabi-nabi nggak mati, lebih-lebih pemimpin para nabi Abul Arwah,
roh alam semesta. Ini daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal kejadian belum ada langit, bumi, aras, yang pertama dijahirkan Allah hakikat roh Nabi, hakikat nur Nabi. Maka beliau itu kada mati. Ujar Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab yang bernama Tanwirul Khallaq, ketika Rasulullah pindah dari alam dunia ke alam barzah, beliau hidup sebagaimana di alam dunia, cuman kada kau lagi dilihat oleh mata orang awam. Beliau menjelajahi alam semesta di mana saja, beliau sekejap ada di mana-mana. Kenapa? Beliau Abul Arwah. Dalam hakikatnya Rasulullah selalu bersama kita. Jadi makam beliau di Madinah, tapi ketika kita bersalawat lawan Rasulullah, Rasulullah hampir lawan kita. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika orang itu, ibu bapak, bersalawat kepada Rasulullah, maka dia ittisal, dia berhubungan lawan Rasulullah. Ittisal itu kada berjarak pak, parak benar. Nah, ini diantaranya. Kemudian apalagi agar kita bisa berhubungan lawan Nabi? Di dalam sholat ada tahiyat. Coba kita baca tahiyat sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dulu. Apa maknanya? Assalamu alayka. Allah mengajarkan kita, ayyuhan nabi, salam untuk engkau wahai nabi, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, berkah Allah untukmu. Ka, assalamu alayka, itu damirnya mufrad muzakkar mukhattab, artinya orang itu ada di hadapan kita. Engkau, ada orangnya buai, pian, you, sama aja tuh. Kalau dia gaib, mereka gaib, pian ada di hadapan. Jadi waktu kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, yakini dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, Rasulullah ada di hadapan kita. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu Pak Bu. Hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita di mana aja pian membaca. Ujar Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucapkan salam kepadaku. Ayo kita baca sama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucapkan salam kepadaku seperti tadi, maka Allah hadirkan rohku, ujar Nabi, untuk menjawab salamnya. Jadi mengucap salam hukumnya apa Pak? Mengucap salam hukumnya sunnat. Menjawab salam hukumnya
wajib. Ketika mengucap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, Nabi langsung menjawab waalaikumsalam, untukmu keselamatan ujar Rasulullah, wa rahmatullah, rahmat Allah untukmu, wa barakatuh, berkah Allah untukmu. Kalau Nabi mendoakan kabul kada? Kabul. Nah, ini hubungan kita lawan Rasulullah. Kalau ada kemampuan rezeki kita datang ziarah ke makam sidin. Karena kada ada kemampuan tapi rindu lawan Nabi, ucapkan salam, roh Nabi nang hadir bersama kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini makna daripada ayat Al-Qur'an. Wa makanallahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah kada akan mengajab mereka, yu'azzibahum fi'il mudhari, selama-lamanya, wa anta fihim, kalau engkau ada bersama mereka. Nang mana? Nang orang bersalawat lawan Nabi. Nang mana? Orang mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi selalu bersamanya. Cuman mata kita aja Pak Ai kada melihat, buai. Tapi yakin beliau selalu bersama kita. Yang mana? Orang yang mengucapkan salam. Ayo Bu, kepingin gak rumah pian Bu dielangi Rasulullah? Pak, kepingin gak rumah pian Pak dielangi Rasulullah? Ini ada satu riwayat Pak. Seorang sahabat, ini jam berapa sudah? 9:30. Oh, beda lawan sanalah, berarti 10:30 lah. Nggih, paham ulun. Bu, cukup aja kah sudah? Cukup? Tarus apa cukup? Ayo, nggih. Ngatakan ulun bisa taiti hijam kaltim kanu kalsel kana nek. Ini jam 10 masih nih. Sekarang jam 11, ini jam 11, jam 12. Insyaallah ada waktunya berhenti nanti ada. Yang penting ayo kita konsentrasi ya Bu ya. Kita simak bagaimana kita bisa hadir bersama Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu riwayat Bapak Ibu yang mulia, seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ulun banyak banar mengalami krisis ekonomi, hutang batuyuk, bini bamamai, orang mencemooh, duit karing, iwak karing, kantong kering, hutang batuyuk. Adakah amalan yang bagus ulun amalkan supaya usaha ulun lancar, rezeki ulun mudah? Ujar Rasulullah, sahabatku, setiap engkau akan masuk rumah, Bu, Pak, masuk rumah nih, ucapkan salam kepada penghuni rumahmu. Contoh, masuk. Langsung mau kunci nih. Bata buka, kata Bapak, jangan diketok lagi nih, buka. Assalamualaikum. Minimal ini. Atau yang lebih abdal, Assalamualaikum warahmatullah. Abdal tuh. Lebih abdal lagi, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi jarang mau kayak ini orang nih, jangan berpidato kan yang enak. Pada ini nang paling abdal. Ucapkan salam kepada orang rumah. Kalau inya menjawab, syukur. Kalau kada menjawab, Bang, malaikat nang menjawab. Jadi bila masuk rumah, Pak Ai, Bu Ai, ucapkan salam. Penyaring, Assalamualaikum warahmatullah. Atau lebih lagi, dijawabkah kada? Ucapkan salam. Dah masuk, nih pintu, Assalamualaikum, tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullah, tahu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan hati ikhlas mendoakanlah keselamatan untukmu, wahai ahli rumah, rahmat Allah, berkah Allah untukmu. Mendoakan anak cucu keluarga. Nah, kita kadang-kadang masuk rumah beri salam kada?
Mun di sini insyaallah di lain jarang pian asa masok-sok aja sudah. Rumah seorang juga padahal beri salam. Kada orang rumah menjawab, malaikat menjawab. Masuk, assalamualaikum. Kemudian ujar Nabi, ucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum, masuk. Lalu ucapkan lagi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang kedua. Setelah itu ujar Rasulullah, baca olehmu surah Al-Ikhlas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja Nabi gawi. Orang itu pulang, setiap masuk rumah mengucap assalamualaikum warahmatullah. Lalu masuk assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu dia baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berjalan tak apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap masuk rumah seperti itu. Beberapa bulan kemudian orang itu datang menemui Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan kepadaku amalkan. Alhamdulillah sekarang hutangku terbayar. Rezekiku berlimpah. Bahkan tetangga kanan kiri dapat berkahnya. Sehingga kanan kiri kada lagi nambah hutang ka A, kabah hutang ka B." Maka kadang-kadang zaman jahiliyah itu ada hutang nang adanya. Bila bayar 100, nukbah hutang 100, bayar 110.000, 10 rupiah. Itu ngarannya apa yo? Riba. Tahu riba? Itu orang makan riba itu berenang hari kiamat. Kada ada kabarnya orang sugih lawan riba, hancoy. Itu zaman jahiliyah, zaman jahiliyah. Sini kada ada, sini kada ada, sini kada ada. Alhamdulillah kami kawa bayar hutang. Nah ini contohnya. Artinya padahal Nabi kada ada di rumah itu. Nabi melajari artinya apa? Bu, kepingin gak rumah pian dihadiri Rasulullah? Pak, kepingin gak rumah pian dihadiri Rasulullah? Allahu Akbar. Usahakan Bapak Ibu yang mulia, setiap hari itu ada waktu khusus pian lawan Rasulullah. Cari waktu khusus 15 menit kah, 10 menit kah barang. Masa kada mau bertemu Rasulullah? Rugi. Bagaimana caranya? Kalau memang ada berwudu, kita pakai wangi-wangian, ampar sejadah. Lalu kita menghadap kiblat. Setelah kita menghadap kiblat, ini kalau kawa mun kada apa-apa sebisa-bisanya aja. Nah haid pang kada apa-apa, boleh aja juga kalau sebuduan. Ampar sajadah menghadap kiblat, duduk kita, maaf. Mohon izin duduk pulang guru. Nah. Kalihatin sadaqallah. Duduk, lalu kita baca salam tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ayo sama-sama. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulun dapat sanad dari guru ulun di Madinah. Siapa yang ingin berjumpa lawan Rasulullah, baik itu dalam tidurnya atau yaqadzatan, baca ini. Membacanya 100 kali. Jadi sekali duduk 100 kali. Rasakan waktu kita membaca tuh hati kita yakin bujur-bujur nina Nabi ada di hadapan. Nabi melihat kita ya man yara wala yura. Pian melihat, ulun kada melihat pian. Malam ini Pak Ibu Nabi melihat kita, menyaksikan.
Duduk kita baca dengan pelan-pelan, jangan berhancap-hancap, jangan tutup 100, nikmati. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayati dengan sungguh-sungguh. Nya mengucap salam itu tergantung hati. Nya ada juga assalamualaikum. Biasa aja. Enggak menyentuh, muntung aja dari hati. Assalamualaikum. Ini sama ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan Rasulullah dalam rasa kita dan yakin kita. Nabi menjawab. Berapa kali, Pak? 100 kali. Pas 50 kali umpamanya ada orang mengatuk lawang. Assalamualaikum, bukai lawang, ini mantan bara sapikol. Jangan diherani dulu. Tuntungakan 100, kita berhadapan lawan Rasulullah. Siapakah yang datang? Pejabatkah? Siapakah? Tunggu dulu, kita lawan terus. Mbah tuntung 100, ayo hadapi tamu. Usahakan, fokuskan waktu. Kapan? Boleh malam, boleh siang. Nang mana pian waktu kosong Pak Ai buai. Bagus baudu, bagus menghadap kiblat. Ada adabnya. Amun kata kawajua, kata papa, kata baudu, kata daripada kata sama sekali. Nah ulun maaf, mohon maaf bukan untuk menggurui. Ini sudah mengamalkannya dan Allahu Akbar luar biasa. Walaupun kita kadang melihat Nabi hadir. Insya Allah hidup kita ini barakah. Nyaman, ada masalah, ada jalan keluar berkat kita mengucap salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Berapa kali tadi? 100 kali. Maaf, mohon izin ulun ijazahkan bagi siapa yang ingin mengamalkannya. Azaztukum qabiltu. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sudah mafhum. Kita sudah maklum untuk kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat, kumpul dengan Nabi di surga Allah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Surga dan isinya Allah hadiahkan untuk orang yang bersalawat kepada Nabi. Pak, lu dapat takun lawan pian. Coba tarik napas pian. Hiut. Adalah mencium bau. Hah. Adalah. Kita mandam nih. Nah. Kayak garuk kah tuh? Ada nama bakar garuk kah di sini? Adakah panitia membakar garuk? Adalah tercium bau garuk. Nang pian merasa kalau pian ke Madinah tuh ada auranya, nah keciuman. Tapi kada semua nang mencium, kada sebagian kecil. Yang diitihi, jangan diitihi itu, jangan kada usah peduli itu. Nang penting konsentrasi. Jangan diitihi lah, jangan diitihi itu, kada usah diitihi nang apa-apa. Fokuskan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Surga dan isinya Allah hadiahkan untuk orang yang bersalawat. Kenapa Allah perintahkan kita bersalawat? Ujar Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sekali kita bersalawat dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, hadir Nabi dalam perasaan kita, 10 salawat Allah. Apa makna 10 salawat Allah? 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diberikan, 10 derajat ditinggikan. Ayo kita baca sama-sama salawat. Tadi salam, sekarang salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca
pelan-pelan, jangan bahancap-hancap, dinikmati, rasakan kita tersambung roh kita lawan Rasulullah, rasakan Rasulullah hadir bersama kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca dengan menikmati, jangan tergesa-gesa. Ujar Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyram. Sekali engkau baca salawat dengan hati yang ikhlas, ridha, cinta, mahabbah, hadir, rasakan hadir Nabi bersama kita. Allah bersalawat kepada engkau dengan 10 salawat Allah. Apa maknanya? 10 dosa kita Pak Bu dihapuskan. Ibarat 10 kilo di sebelah kiri timbangan dibuang oleh Allah. Dosa-dosa. Dan digantikan oleh Allah dengan 10 pahala, 10 kilo kebaikan sebelah kanan kita. Dan ditinggikan 10 derajat dengan sekali salawat. Andaikan disuruh pilih antara keduanya nih, baca istighfarkah, baca salawat, semuanya baik, istighfar dibaca. Tapi andaikan suruh pilih, pilih baca salawat. Kenapa? Di dalam salawat ada istighfar, di dalam salawat ada zikir, di dalam salawat ada salawat. Buktinya apa? Sekali salawat 10 dosa dihapuskan. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. 10 kali Bapak Ibu kita mengulang-ulang bersalawat dengan hati ikhlas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ulangi 10 kali, maka Allah kontan langsung gak terhijab mensalawati kita dengan 100 salawat Allah. Artinya apa? 100 dosa-dosa kita dibersihkan Allah. Salawat penggugur dosa. Anggaplah 100 kilo dosa gugur amsalnya. Lalu Allah berikan kepada kita 100 kebaikan, 100 pahala, 100 kilo kebaikan di sebelah kanan kita. Dan Allah tinggikan 100 derajat di hadrat Allah. Wa man shalla alayya mi'atan. Siapa yang setiap harinya istiqamah bersalawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 1000 salawat. 1000 dosa dihapuskan, 1000 pahala diberikan, 1000 derajat dinaikkan. Kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'a syuhada. Allah cap di dahinya, stempel dari Allah. Ini orang bebas dari sifat munafik. Ini orang bebas dari siksa api neraka. Ini orang bersama orang mati syahid di dalam surga. Yang sehari semalaman istiqamah 100 kali. Ayo Bu, Bu, ayo kita berniat Pak, mulai bulik Nina. Sehari semalaman kita karasi membaca salawat 100 kali. Padahal waktu ini Pak Ibu banyak aja, cuman wah ini zaman TikTok,
betiktokan 2 jam tahan. Bahapian curhat-curhatan berapa puluh jam tahan. Ada suami uyuh-uyuh begawi bulik ke rumah, lihat bini besalimput, bercahaya muha bini. Oh, bisa bakaramat bini kune. Bah dibuka saya bahapian tahun yang lain sidin sekalinya. Waktu banyak tebuang, ayo kita paksa. Kadang-kadang memang timbul malas, Pak. Malas bersalawati kenapa? Malas itu adalah panah beracun dari iblis. Tang di panahnya, asa koler. Pada waktu kosong, kaina. Kenapa malas sembahyang tahajud? Iblis mengulah panas, koler, kaina. Tapi sih kada datang. Nah, adakah obat malas ini obatnya? Obat malas nih Pak Ai, biar kita minta baju lawan tuan guru 100 durum kada mau ampih. Cuman obatnya yang paling dahsyat ada. Ini nih amalannya, bacaannya. Ini ngulun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tuguli, wal cangkali, wal rajini, wal karasi, wal paksai. Artinya malas ini kada akan hilang kalau kada dikarasi, dilawan. Bila kada dilawan goreng taros nah, apalagi iblis meninop kaina. Paksakan 100 kali sehari semalaman bersalawat Bapak Ibu yang mulia, karena kita akan mati. Salawat yang manfaatnya luar biasa. Bahkan ujar Rasulullah, man shalla alayya alfa marrah, siapa yang bersalawat kepadaku sehari semalaman 1000 kali, paling setengah jam, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, kada akan dimatikan oleh Allah sebelum Allah lihatkan tempatnya di surga. Nah, orang yang sehari semalaman bersalawat 1000 kali, boleh bacicil. Habis johor 100, habis asar 200, kapan aja, yang penting sehari semalaman 1000 kali. Kada akan disentuh api neraka, dan akan Allah lihatkan sebelum meninggal tempatnya di surga. Jadi bila melihat surga sudah siap-siap toh. Ini diantara fadilah orang membaca salawat. Ayo jadikan kampung kita Tamiang ini kampung salawat. Insya Allah jadikan Nabi hadir di kampung kita dengan penduduknya membaca salawat. Hadir Rasulullah maguru. Nah kayak apa Nabi hadir? Berdiri pulang ulun bila duduk sekali ampihan ulun itu hijam paham aja payah, tenang aja ulun paham nih jam 9:30 11 di Tanjung 11:30 sudah, masih tahan sedikit lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Ini fadilah salawat. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kan yang khusyuk. Kalau kami kada khusyuk kayak apa ya Rasul? Muntong basalawat pikiran ke pasar. Payu juakah jualan kone, payu juakah dagangan kone. Sambil basalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pikiran ke mana-mana. Ujar Nabi, walaupun ikam kada khusyuk kal jibal, pahalanya kayak gunung. Jadi sambil lalu aja bersalawat, sambil berjalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asal aja kada dari hati ini kayak gunung pahalanya. Allahu Akbar. Sambil bapupur baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, kayak gunung pahalanya. Tapi jangan ditambah-tambah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pur sinukur, siapa memandang hatinya hancoy. Jadi tambah-tambah karenanya. Daripada menyambati orang berdosa, mendingan baca salawat. Sekali baca kayak gunung, 10 kali 10 gunung pahala. Ini salawat maaf biar riak sekalipun langsung diterima. Kadada anunya nih, kadada rajia. Ini ada Pak Polisi nih, alhamdulillah hadir. Tapi ini polisi orang soleh. Terima kasih Pak Polisi mau hadir, alhamdulillah. Polisi ahli salawat. Kadada rajia langsung, ayo banyaki salawat. Yang terakhir, nah
nyampihan kita nih. Takurihing menurut Pak Tahir pian. Ketika Rasulullah di Madinah naik mimbar yang baru, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Semua sahabat mendengar. Rasulullah turun dari mimbar sebelum berkhutbah, mendekati, ternyata yang menangis itu batang korma. Lalu pegang, "Hei batang korma yang sudah mati, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, betapa tidak, ulun sedih. Selama ini kalau pian berkhutbah, pian bersandar di awak ulun. Ulun senang, ulun gembira, ulun bahagia. Tapi pian dah dapat mimbar nang baru, ulun kada pian pakai lagi. Ulun kada mau tapisah lawan pian ya Rasulullah. Kada mau tapisah lawan pian ya Rasulullah." "Oh ya Rasulullah, hebatang korma, tenang. Tenanglah engkau. Engkau nanti jadi tempat mimbarku di surga." Imbah Nabi sebut itu, batang korma tenang. Andaikan Nabi kada menyebut demikian, kada membujuk demikian, sampai hari kiamat batang korma menangis terus. Bayangkan Bu, batang korma makhluk nang kada baakal, nang sudah mati tak tabang, menangis tak pisah lawan Rasulullah. Tapi karena cintanya lawan Rasulullah, binatang, tumbuh-tumbuhan hari kiamat hancur jadi tanah. Tapi ini enggak jadi tanah. Kenapa? Di surga. Kenapa? Cintanya lawan Rasulullah. Jadi siapapun yang berhubungan lawan Nabi pasti mulia. Kalau kita memuji pejabat, memuji orang, apalagi nang calon-calon hendak jadi napa kan, puji-puji jadi sidin. Tapi imbah tuntong jadi bisa ada ingat lagi sidin. Tapi sih kada datang di lain aja. Waktu hendak berjanji, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Waktu datang, diundang aja kada diundang datang. Tapi mbah jadi, mana kan lagi? Tapi di sini kada di Amerika. Kita memuji orang yang tinggi. Tapi kalau kita memuji Rasulullah, Bapak Ibu, kita muliakan Nabi, makin Allah muliakan kita. Kita puji Nabi, makin Allah tinggikan derajat kita. Bu, Pak, ketika Nabi Isra Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, Sayyidina Jibril minta maaf kada kau mendampingi Nabi. Sebab puja Jibril, kalau aku naik sejengkal saja hancur tubuhku dengan tajalli nur Allah. Ketika Nabi sampai ke aras, ada makhluk yang ikut mendampingi Nabi. Jibril naik aja hancur. Ini kada kulit aja Pak, kulit kambing. Sampai ke aras, Nabi lezat bermesraan lawan Allah, ompat juga lezat lawan Allah Ta'ala. Kada hancur kulit kambing. Bukan harat kulit kambing pada Jibril, kada. Kenapa? Bukan haratnya kulit kambing. Kulit kambing yang nempel di kaki Rasulullah. Apa itu? Terompahnya Rasulullah, sandalnya Rasulullah. Kulit kambing yang nempel di kaki Nabi sampai di hadrat Allah. Bagaimanakah umat Rasulullah yang hadir malam ini yang nempel di hatinya Rasulullah? Mudah-mudahan kita berkumpul lawan Nabi di surganya Allah. Seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, setiap malam beliau menemani Rasulullah salat tahajud dan mengambilkan wudunya Rasulullah. Beberapa malam salat tahajud, lalu Nabi memanggil itu Rabi'ah. Rabi'ah, inggih ya Rasulullah, engkau minta apa? Doaku diijabah oleh Allah, doaku dikabulkan oleh Allah. Oh ya Rabi'ah, ya Rasulullah, ulun kada minta harta, harta bisa habis. Enggak minta jabatan, jabatan bisa hilang.
Ulun minta doakan aja lawan Allah agar ulun bisa berdampingan lawan pian di dalam surga. Dan ini Pak Aibuai, harapan kita berataanlah mudahan kita ini berdampingan lawan Nabi di surga. Banyak orang masuk surga belum tentu tak kumpul lawan Nabi. Surganya ada 8, ada yang paling bawah, ada juga ada bertemu lawan Nabi. Ujar Habib Ali penyusun kitab Sintu Durar, apa artinya di surga kalau ada lawan Rasulullah. Mudahan kita tak kumpul lawan Nabi di surganya Allah. Ini permintaan Rabi'ah, ya Rasulullah, nah ulun minta akan doakan ulun agar ulun lawan pian di surga. Apa jawab Nabi? Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir. Hai Rabi'ah, aku wasiatkan kepadamu, tolong agar doaku ini kabul. Kalau ikam hendak lawan aku di surga, maka syaratnya ada 2. Perbanyak sujud dan dawamkan zikrullah. Artinya perbanyak sholat selain 5 waktu, sholat sunat, perbanyak zikir. Ini amalan hendak kumpul lawan Nabi di surga. Tapi ingat, waktu kita berzikir, kita sholat, rasakan bukan gawian kita. Kita ini la haula wala quwata, gerak, dan dia memang menggerakkan Allah. Nah, yang menggerakkan Allah rahmatnya Allah. Mana wujud rahmat Allah? Nih sabukan awak daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak zikir, perbanyak salat. Ulun Abah Guruai ada terdapat dalam sebuah kitab, siapa nang begalar Ahmad dan Muhammad, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Deng, ngaran pian siapa? Arif. Arif. Tambahin naklah Muhammad Arif. Mau surga. Nih, santri ulun kayaknya nih. Ya kah? Mau santri Al-Madan Nurul Mustafa hafiz Quran. Siapa ngaran pianak? Muhammad Arif. Oh, sudah ada Muhammadnya. Nang Paijo tambahi Ahmad Paijo. Ujar ibu-ibu ulun hendak jo masuk surga guru ai. Siapa ngaran pian Desi tambahi Muhammad Desi. Berarti ini kada adil nih, laki-laki aja nang kau masuk surga, binian kada kawa. Kalau ternyata Ahmad Muhammad di sini bukan sebutan manusia, sebutan di hadrat Allah. Siapapun orangnya, laki-laki, bini-bini, tua, muda, bila inya sholat waktu berdiri nampak rakam huruf alif. Nah, waktu inya ruku huruf ha. Waktu inya sujud huruf mim. Waktunya duduk huruf dal. Berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal. Apa ngarannya? Ahmad. Lihat orang sujud, kepalanya mim, tangannya ha, pinggulnya mim, kakinya dal. Mim ha, mim dal. Muhammad. Jadi orang yang sholat di hadrat Allah, biar paijo, paintem, sumintem, tukiyom, kalau saya ngaran nggak apa-apa. Ngarannya Ahmad dan Muhammad. Biar ngaran Ahmad Muhammad mengkerusang bahyang juga. Nah, perbanyak sholat. Bahkan Rasulullah, Bapak Ibu yang mulia, ngumpulkan para sahabat sambil berkata, hei sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita yang berada di alam dunia ini akan mengalami 5 perkara besar, 5 perkara yang menegangkan. Yang pertama ujar Nabi, pedihnya saat sakaratil maut, dan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Dan kita pasti akan menghadapinya nih Pak. Insya Allah tahun 2100 paling lawas.
Yang kedua ujar Rasulullah, gelapnya kubur, siksaan kubur, binatang-binatang buas menyiksa di kubur, api menyala di kubur. Yang ketiga, menegangkan, menakutkannya pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Yang keempat, berat banyaknya amal kejahatan, sedikitnya amal kebaikan hari kiamat. Yang kelima, menakutkan, menegangkan waktu berjalan di jembatan Siratal Mustaqim. Perjalanan 3000 tahun. Di bawahnya nyala neraka menyala-nyala. Lebih kecil dari rambut di belah 7. Lebih tajam daripada 300 saitan pedang. Onak, durinya macam-macam. Banyak yang gugur. Mendengar cerita itu, semua sahabat menangis. Kita pun perlu bersedih, Pak. Kita akan hadapi ini. Sayyidina Abu Bakar menangis. Semua menangis ketakutan. Sedih, menangis. Ketika para sahabat menangis, datanglah malaikat Jibril sambil berkata, para sahabat, hei Abu Bakar, janganlah terlalu bersedih. Setiap penyakit ada obatnya. Apa obatnya? Barang siapa, ujar Jibril, memelihara sholat subuhnya tepat pada waktunya, dijaganya, jangan sampai kesiangan, jangan sampai di luar waktu, dia sholat subuh, maka Allah mudahkan waktu saat sakaratil mautnya, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini fadilah sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di langgar, di mana saja, pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sama amalan berjaga malam samalaman. Itu pahalanya, fadilahnya. Artinya apa? Bila meninggalkan sholat subuh, subuhnya kesiangan karena karena dikamihi babin, dikamihi oleh iblis, diselimut-selimut babi di awaknya. Kata kau bangun lagi itu berat. Alamat matinya su'ul khatimah. Alamat matinya su'ul khatimah. Ayo jaga, jangan ketinggalan salat subuh. Siapa caranya? Karasi. Barang siapa yang memelihara salat johornya, ini sibuk begawian, berdagangan. Kan johor panjang waktu jadi 1:30 kalau di Tanjung. Di sini 11:30 ya Pak ya. Sampai kan ada waktunya, ada di awal waktu, di tengah waktu, ada akhir waktu, jangan sampai di luar waktu. Maka Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Allahu Akbar. Bahkan barang siapa, ujar Nabi, mengamalkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sebanyak 99 kali. Yang ke-100-nya baru ditambah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Jumlahnya 100. Maka Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan dari siksa kuburnya. Barang siapa yang memelihara salat asarnya, maka Allah akan mudahkan waktu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Mungkar nangkir datang bertanya, mana buka? Siup mendengar oh dia takajud, bina beli mungkar nangkir, bisa kata kau bergerak lagi. Tapi orang yang sembahyang asar dengan tenang menjawab, Allahumma'i,
Allah tuh lawan aku terus, kada sing pisahan lawan Allah, berjalan lawan Allah, duduk lawan Allah, di pasar lawan Allah, di rumah lawan Allah, bangun lawan Allah, guring lawan Allah, hidup lawan Allah, dikubur lawan Allah, kada sing pisahan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Apalagi kita fazkuruni azkurkum. Hambaku bila kamu ingat aku lebih ingat kepadamu. Untuk membaca la ilaha illallah. Hati kita, jantung ini kada bersuara lagi, jantung berbunyi Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi di dalam hati Allahumma Allah lawan aku. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Oh, setiap hari aku bersalawat lawan sidin. Ini nak awak disebutkan ujur nur sidin. Nih di hadapan oleh Rasulullah. Rasulullah hadir Pak di kubur kita. Bahkan menurut riwayat orang yang mencintai Nabi, Rasulullah yang menjemputnya di kubur. Siapa yang meninggalkan sembahyang asar, asik jogging, asik jomba-jomba, tak tinggal asar. Nah, pacang di pokok limungkan, akhirnya kau menjawab kenanya. Siapa yang memelihara salat maghribnya, Allah besarkan amal kebaikannya, Allah hapuskan amal kejahatannya. Siapa yang memelihara salat isyaknya, apalagi berjamaah, orang yang salat isyaknya berjamaah, pahalanya sama dengan beramalan setengah malam. Jadi kalau subuh berjamaah, isya berjamaah, setengah malam itu pahalanya. Siapa yang memelihara salat isyaknya, ketika dia berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, kayak kilat yang menyambar. Mari kita pelihara salat 5 waktu. Ditambah salat sunnah. Perbanyak zikir lisan la ilaha illallah. Zikir hati Allah, Allah. Perbanyak salawat, kita akan kumpul lawan Nabi di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.